Oke. Kita minta kesediaan Matt, tolong pilih dari nomor 1 sampai 7 siapa yang mau jawab. Silakan Matt. Nomor 1 Daryl. Oke, Daryl jawab apa? 2 pilihan manusia apa, Daryl? Belum dapat. Oke, aku bantu ya. Oke. Aku bantu dulu Daryl ya, Matt. Oke, Matt, kalau pilihan kira-kira baik semua atau semuanya jelek? Kalau pilihan semuanya baik atau jelek, Daryl? Beda-beda. Beda. Pertanyaannya, apakah semua pilihan semuanya itu baik atau keduanya jelek atau keduanya baik, yang mana? Bentar ya, internetnya ini lagi kurang bagus. Putus-putus. Halo, sekarang gimana? Bagus, Oke. Ya, Daryl, jadi apakah pilihan manusia, kalau misalnya ada pilihan ya, kira-kira 2 pilihannya sama atau beda? Beda. Dan pilihannya, pertanyaannya, apakah keduanya baik, sama-sama baik? Kalau misalnya tadi beda, apakah kedua pilihan itu sama-sama baik atau duanya sama-sama jelek? Gimana? Kalau misalnya manusia ada 2 pilihan kan? Kira-kira pilihannya yang dikasih yang satu apa? Satu baik, satu salah. Mantap. Jadi pastikan kita yang ini, tunggu ya. Pastinya dia punya apa? Yang ini baik, yang ini jelek, betul? Ya, betul. Dan kedua-duanya artinya ujung-ujungnya manusia ini antara dapat yang baik atau yang jelek, betul? Ya. Nggak bisa yang lain. Nah, kira-kira manusia dapat apa kalau yang baik, Daryl, berdasarkan pelajaran kita? Yang baik dapat materai. Oke, materai bahasa Inggrisnya apa? Materai. Seal. Seal-nya siapa? Seal of God. Seal of God itu yang 3 kata atau 4 kata? 3 kata. Oh iya, cukup ya. Oke, yang jelek apa? Yang jelek itu Mark of the Beast. Itu dia, tahu kan, Daryl? Iya. Cara reasonnya gitu ya, Daryl? Oh. Apalagi kan kita belajar kan, ada yang diterima-terima. Bagaimana? Apakah nomor 1 ada yang nggak bisa atau semua bisa? Aca bisa. Bisa ya? Oke, mantap. Oke, berikutnya siapa, Matt? Atasnya Daryl, Sami. Oke, Sami. Ayat inti pelajaran kemarin yang kita bahas yang hari Rabu kemarin kan, the soul and the body kan? Ya. Nah, apa ayat intinya? Intinya 3 John 1 ayat 2. Bagaimana, yang lain setuju? Betul itu? Setuju. Betul. Itu dia, itu yang ayat intinya ya. Kita belajar ini kan? Oke. Siapa lagi, Matt? Delmi. Siapa? Delmi. Itu ada Delmi plus Sami. Delmi itu ini. Salah. Adelia sama Sami. Ya, Aca sama Sami. Tulisannya yang benar aja ya. Aca sama Sami gitu aja lah. Sorry. Ini Hani.
Hani. Hani, oke. Satu kata yang membuat kita ke rebuke and chasten. Apa, Hani? Beloved ya? Beloved, Kak. Nah, jadi kan itu ayat kedua kita kan? Revelation 3 ayat 19 kan? Dan kita ke Revelation 3:19 karena di 3 John 1 ayat 2 itu ada kata apa? Beloved. Beloved, yang terkasih. Betul nggak semua? MC. Itu dia, mantap. Gitu ya. Oke. Di setiap generasi. Nah, kalau udah begini kan, kita lihat yang paling gampang itu belakang kan? Kalau ada Betul. kata dan ini apa? Ada 2. Dunia dan apa? Gereja. Gereja. Nah, ini paling gampang dikerjain dulu kan? Lalu kita pertanyaannya, di setiap generasi apa hubungannya dengan dunia dan gereja? Oh, pokoknya ada hubungan dengan apa dosa, yo. Menegur dosa. Nah, menegur dosa. Jadi, oh ini sama kan? Dosa, menegur dosa sama, betul? Betul? Betul. Oke. Lalu yang dibutuhkan manusia, kambing, anjing, atau burung? Manusia. Tapi manusia di sini nggak ada kan? Adanya G, terus yang diulang 2 kali. Manusia itu kata lainnya apa? Orang. Gimana? Betul? Ya, betul. Betul. Oke, jadi di setiap generasi harus ada orang-orang yang menegur dosa dunia, betul? Lalu di sini B kan? Nah, orang-orang ini harus B apa kira-kira? Pasti kan kalian kan pasti kan coba tuh, bisa, salah apalagi ya? Ini cara reason loh. Bisa, salah ini, betul nggak? Apalagi ya? Kalau menegur itu biasanya apa sih kita kalau menegur orang takut atau gimana? Harus berani. Biasanya kita takut kan mau tegur orang, betul nggak? Ya. Sungkan, rasa nggak enak. Artinya dibutuhkan orang yang apa? Berani. Jadi di setiap generasi Tuhan, kalau sekarang kita pada takut negur, artinya sudah ada yang berani negur nggak? Artinya kalau Belum. misalnya di ujung harus ada yang berani dan sekarang nggak ada, artinya di Tuhan apa M? Membutuhkan. Oh, menunggu. Membutuhkan. Oh, menunggu. Boleh? MC. Oh, boleh. Tuhan membutuhkan orang-orang yang berani menegur dosa dunia dan gereja. Gimana? Sudah lah. Oh, Bisa iya. mengerti semua? Bisa, Rinda, Evelyn, Iren bisa? Bisa. Ya, itu dia ya. Jadi di sini kayak kita lebih apa ya, meningkatkan kreativitas untuk bisa susun kata-kata. Tadi kan ada yang bilang menyatakan gitu kan. Coba masa di setiap generasi Tuhan menyatakan. Nggak? Kalau menyatakan kan menyatakan kasih kan? Kalau yang kemarin kan masih ingat kan? Nah, kalau yang Tuhan berhubungan dengan orang-orang adalah Tuhan butuh. Karena sekarang orang-orangnya pada takut untuk tegur dosa dunia dan gereja. Gimana? Takut dibenci, takut nggak disukain, takut kehilangan teman, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Tuhan butuh. Karena semua orang di dunia ini pada takut untuk tegur dan bilang yang benar dan mengungkapkan dosa dunia dan gereja. Gimana? Boleh? Setuju. Oke. Mari kita nomor 5 ya. Oke, Matthew siapa? Ronald. Oke, Ronald, kata lain rebuke dosa apa? 2 kata. Tadi belum kerjain kuisnya, Kak. Belum ya? Oke, next time kerjain ya, sayang. Oke. Sekarang siapa, Matt? Ian. Oke, Ian, siapa Ian? Gimana, Kak? Ya, kata lain rebuke dosa 2 kata apa?
Kata lain, aduh apa ya namanya itu? Apa yang Ian jawab di kuis? Aduh, lupa Kak. Aduh, aku ingat bukan. Aduh, apa ya namanya itu ya? Ah, aduh, apa namanya itu ya? Aduh, sekarang Hmm? orang apa ya? Aduh, aku lupa. Tapi kayak masih ingat gitu loh, lagi apa ya jawabannya itu? Yang lain gimana? Kasih Tuhan. Gimana Aca? Batu C. Apa C? Aca? Sorry. Lempar batu nih, Cik. Nah, itu dia ya. Oh iya dia. Iya. Apakah yang kepada yang fornication, kita akan lempar batu, betul? Dan lempar batu itu dosa, kan? Betul, Kak. Nah, oke, mantap. Iya. Oke. Siapa yang melempar batu yang dipotong dari gunung tanpa tangan? 4 kata inisialnya OY terus 2. Oke, siapa, Matt? Goldie. Goldie? Jawabannya nomor 6 apa Goldie? Aku juga ngerjain kuis. Oke, next time kerjain ya, sayang. Oke, thank you. Siapa lagi, Matt? Rachel. Oke, Rachel apa Rachel? Orang yang tanpa Orang yang? dosa. Oke, mantap. Betul nggak? Apakah yang bisa lempar batu yang ada dosa atau Yang nggak ada dosa? Without sin. Without sin. Yang Without sin. without sin. Without sin. Kata lain without sin, tanpa dosa, kan? Oke. Kata nomor 7 terakhir. Kata lain church and state. Sally. Iron and Mary and clay. Iron and Mary clay. Mantap, Sally. Betul nggak? Ini kan kata lainnya, kan? Iya, C. Iya. Apakah suara saya di kalian putus-putus atau bagus? Bagus, C. Bagus ya? Oke. Bagus. Berarti di Aca Sami di depannya agak putus-putus ya. Oke, jadi inilah jawaban dari kuis kita ya. Kok kami putus sih? Ya, internetnya beda kayaknya. Oke, jadi ini kita punya kuis. Jadi kuis ini tujuannya apa sih? Karena kelas di sini ini bukan kelas hanya buang waktu aja ya. Jadi kayak, aduh nggak tahu mau ngapain. Jadi aku kelas tidak. Ini kelas yang mempersiapkan untuk kita bisa hidup di surga ya. Kelasnya itu tujuannya. Kita bisa mengerti doktrin Alkitab, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa menegur setiap kelakuan kita yang nggak sesuai kehendak Tuhan. Dan di sini setiap kuis ini melatih kesabaran kita ya. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya kuis ini kita cuma kerjain pakai kunci jawaban, ya kan? Kalau cuma bisa lihat kunci jawaban, ya lebih baik nggak usah kerjain kuis kan? Karena nggak ada fungsi dari kuis ini, nggak bisa berjalan dengan bagus untuk bisa melatih kita punya pikiran dan memperkuat kita punya sel-sel otak untuk lebih tajam dalam firman Tuhan. Boleh begitu semuanya? Sudah mengerti tujuan kuis kan? Iya, Kak. Ya, itu dia. Jadi biarlah kalian nggak pernah putus asa dalam mengerjakannya, walaupun salah, itu melatih kalian punya kesabaran, ketekatan, keuletan, itu ya, semuanya ya. Karena di dunia ini sekarang udah serba instan ya, semuanya orang tuh pingin cepet, semua cepet gitu ya. Jadi nggak ada proses. Padahal di saat proses lah, semua yang yang kotor-kotor di situ di cleanse ya. Ketika dalam proses tekanan dan semua hal-hal yang kayak menekan jiwa gitu ya. Nah, disitulah timbul rasa nggak sabar, dan situ kita punya pilihan mau layani atau enggak. Nah, disitulah kita belajar kan, itu proses pembersihan ingatan dosa. Masih ingat kan itu? Iya, Itu dia ya. Jadi gunakan kesempatan ini baik-baik untuk bisa
semua progres dan development karakter itu benefit masing-masing ya. Bagaimana kalian memperlakukan setiap pekabaran, setiap exercise yang dikasih ya. Semua itu benefitnya di kalian, bukan di Kak Geidi ya. Dan Kak Geidi di sini hanya menolong sebagai sumber saluran yang mana Tuhan mau kasih ke kalian, dan tolong dihargai baik-baik ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Boleh begitu semua? Iya. Boleh ya? Oke. Boleh, Kak. Mantap. Iya. Begitu, kita sekarang mau belajar lanjut lagi. Kemarin sudah sampai kepala kan? Kepalanya 1 man of sin, 1 Christ, betul? Iya. Betul, Kak. Sampai terakhir ya. Ini Yerusalem. Dan ini Babylon. Dan kita udah sampai head yang terakhir. Ya, head-nya di sini kita tahu ini man of sin. Salah, kebalik. Head-nya di sini Christ. Dan di sini Babylon, head-nya man of sin yang mau menjadi maha tinggi kan? Ya. Man of sin itu Lucifer. Orang betul, Sir. Man of sin itu papacy sayang. Dia tangan kanannya Lucifer di dunia ini, oke? Oh. Iya. Jadi kan ingat kan, Lucifer selalu ada tangan kanannya kan? Betul nggak? Oh iya. Itu dia. Ya, jadi kita sekarang masuk ke yang baru ya. Ada 2 ayat, yaitu ini kita kasih ayatnya dulu ya. John 8 ayat 29 dan Matius 16:23. Ini kalian akan bahas di grup ya. Kira-kira ini pembahasannya tentang kalau misalnya mau dibuat dia punya ini ya. Dia punya keterangan ini ya, dia punya keterangan ini isi di sini apa? Oke, dari 2 ayat ini mengisi apa di sini? Terus Yerusalem ayatnya yang mana, isinya apa? Dan Babylon apa, isinya ayat Babylon apa dan isinya apa? Boleh gitu perintahnya semua? Oh iya. Jadi Boleh. boleh ya? Gimana, Kak? Boleh diulang? Boleh. Jadi 2 ayat ini keterangannya apa? Kayak contohnya kan kemarin dikasih 2 ayat, ya kan? Dan keterangannya, oh ini kepala dari Yerusalem dan Babylon apa gitu kan? Nah, keterangan dari 2 ayat ini yang sama itu menjelaskan tentang apa, tulis di keterangannya di sini, dan ayat untuk Yerusalem apa, dan penjelasannya apa, lalu ayat Babylon apa, dan penjelasannya apa. Boleh gitu, Ian? Yang head ini yang John 8 ayat 29 ya? Tidak, ini yang baru. Ini yang kan udah lama. Ini yang head yang udah lama. Sekarang ini yang Maksudnya baru ya. ayat ini kayak penuntun untuk apa? Ya, misalnya yang ini menyambung. 2 ayat ini ngomongin tentang apa? Tentang Yerusalem dan Babylon. Jadi Ian harus baca dulu, lalu kesimpulannya Ian taruh di sini, boleh? Di keterangan. Oh, Bisa? dijelasin nggak tuh? Jelasin juga. Ya, pokoknya tulis aja keterangannya apa, terus di Yerusalem apa, Babylon apa. Boleh gitu? Oh, oke. Oke, mantap. Nice, sorry balas connection Nice. Oke, tanya sama teman grupnya ya, sayang. Oke, Nice. Oke, kalau gitu kita akan sampai ketemu ya. Oke, Ci. Ronald boleh tolong baca ayatnya. John 8 ayat 29.
John 8 ayat 29. Ronald dengar? Halo. Oh, ini Sally. Sally boleh tolong baca John 8 ayat 29. Oke, Kak. Bentar ya, aku lagi Yap. buka. Bahasa Indonesianya, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oke. Oke, aku baca Matius 16:23 ya. Oke. Matius 16:23. 16:23. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of man. Berarti kita nentuin, tapi yang pasti di sini kalau aku lihat Matius 16:23 itu Babylon, John 8:29 itu Yerusalem, tapi berarti kita sekarang nentuin satu apa yang di bawahnya head. Apa yang di bawahnya head. Iya, yang pokoknya. Kak Matthew, Yep. kalau aku ambil kata-katanya, kalau yang di sini, itu kalau Yerusalem, kalau Yerusalem itu punya father yang tidak pernah tinggalkan Yerusalemnya. Yep. Itu narasi enggak mau, Tin. Yang tidak pernah ditinggalkan kan Kristus. Kamu piring-piring enggak diambil ya, Cid? Harus itu. Enggak. Nih. Kak Matthew, Yep. kalau aku dapetnya kayak gini nih. Kalau di John 8 ayat 29 itu kan kita ambil buat Yerusalem. Kan? Nah, terus Oh, halo, sorry. Apa tadi, Sally? oh ya, tadi John 8 ayat 29 kita ambil buat Yerusalem kan? Ayat John 8 ayat 29. Oke. Nah, terus kalau Iya, aku betul. ya, keterangannya John 8 ayat 29 itu adalah mereka bukan keterangan, penjelasan. Penjelasan John 8 ayat 29 itu mereka place father. Terus kalau Matius 16 ayat 23 itu mereka place apa sih bacanya? Oh ya, please man. Ya enggak? Apa Beastman? Ya, please man. Kalau John 8 ayat 29 mereka please father. Oke. Kalau Oke. Setuju. Savors not the things that... tapi aku sih kayak ada pemikiran Oh, ini.
setan juga nggak sih? Kalau dari Matius 16:23-nya itu say first the things that be of man. Jadi say first those that be of man. Kalau John 8:28-nya tadi itu. Please God ya. Halo? Do Aku kalau ngerti. dari kata-kata ayatnya do think of my father, do as my father had taught, do my father had taught. Jadi melakukan as my father had taught. Jadi kalau dari kata-kata ayatnya melakukan sebagaimana yang Bapak ajarkan itu Yerusalem. Tapi kalau Babylon itu say first things yang dari manusia. Gimana? Kalau aku malah mikirnya jadi ke sini. John 8:29 itu mereka melakukan apa yang sorry. Tadi 29 aku baca 28, sorry. Iya, betul. Gitu. Kalau Ya, 29 itu mereka melakukan apa tadi ya? For I do always those things that please him. Mereka melakukan Udah sampai. udah kompor. Oke, selamat datang semua. Oke, tolong chat apa kata jembatan yang jadi pertanyaannya gini dulu deh. Pertanyaannya, apakah di sini ada kata jembatannya atau enggak? Silakan. Tulis ya atau enggak, chat ke Kak Gedi ya, masing-masing ya. Enggak, jadi sekarang udah individual ya. Jadi pertanyaannya, apakah dua ayat ini pas kalian baca ada kata jembatannya enggak? Oke. Kalau yang ada, apa kata jembatannya ya? HP ku matiin karena sangat mengganggu diriku. Gimana? Oke. Kalau boleh nggak apa-apa chat aja. Chat sini ya. Ya. Oke, thank you. Yang lain diharap berpartisipasi juga ya. Apakah ada kata jembatannya? Kalau ada apa? Baru 2. Yang lain gimana? Kalau nggak tahu, chat aja ya, nggak tahu ya. Oke, thank you. Thank you semuanya. Oke, thank you Ian. Thank you Daryl. Thank you Sally. Bagaimana Ronald sama Goldie? Oke, thank you Ronald sama Goldie. Oke, mari kita lihat ya di sini. Aku masih nggak paham maksudnya kata jembatannya itu. Jadi kata yang membuat dua ayat ini connect. Ada nggak? Ada? Ngerti kan? Oke. Mari kita lihat ya. Ayat, coba chat ayat yang Yerusalem yang mana kira-kira?
Silakan. Ayat Yerusalem. Ayat Yerusalem, silakan. Ayat Yerusalem. Oke. Thank you. Ayat Yerusalem, silakan chat. Thank you. Thank you, Eren. Thank you, Sally. Thank you, Ronald Goldie. Evelyn, thank you. Tadi Acami, thank you. Thank you, Aca. Ian, gimana? Aku sudah kirim nggak? Udah ya tadi? Oh, udah. Oke. Thank you, Ian. Artinya satunya Yerusalem, kan? Artinya satunya Babylon, sorry. Oke, satunya Ya, Babylon. Babylon. Oke. Oke, tolong baca Matius 16:23 bahasa Indonesianya. Silakan. Aku boleh nggak? Boleh, Ian, silakan baca. Bentar. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke. Di situ Peter, jadi kalau mau ingat Matius 16 ini ya, kita masih ingat kan Matius 16 ini salah satunya apa? Kata apa? Satu kata, yo. Kali-kali tidak akan terjadi kepadamu gitu. Kan, kalau Matius 16 tuh kita belajar tentang apa dulu? 2300. The word Christ, Kak. Betul, the word Christ. Ayat mana yang the word Christ? Ayat 16. Betul, Matius 16:11 ini yang time is fulfilled kan? Masih ingat kan? Oh iya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita baca, ya Sally, silakan Sally, ada pertanyaan. Gimana sih masih mengerti? Ini kan Matius 16-nya kan waktu kita belajar Christ, Sally, artinya ada anointed. Oh iya baru inget C. Ayat 16 kan, Sally? Iya C. Mantap. Nah, terus di sini kita tahu bahwa kalau di ayat 21-nya, Yesus kasih tahu ke murid-muridnya kalau dia akan mati. Kalau kalian baca ayat 21 ya. Jadi dia akan dibunuh dan akan bangkit lagi hari ketiga. Boleh gitu ngerti ceritanya? Boleh C. Jadi ini sudah terjadi atau belum? Ayat 21. Belum. Kalau dia Belum. itu belum terjadi, artinya itu apa? Present. Mau. Kalau belum terjadi tapi udah dibilang tapi akan terjadi, namanya apa? Dan itu namanya apa? Yesus lagi apa? Kan nubuatan. Bernubuat atau nubuatan. Betul nggak? Bernubuat. Itu dia. Nah, jadi kita buka dulu ya di sini. Ya, kita berarti ke sini dulu. Nah, alur cerita dulu supaya tahu alur ceritanya. Jadi di sini Matius 16. Kalau kalian baca masing-masing ya, buka Alkitabnya ya. Matius 16:21, Yesus kasih apa? Nubuatan tentang apa? Akan mati. Tentang kematiannya, betul? Ya. Nah, lalu 22 ini Yesus yang bilang ya. Yesus yang bilang nubuatan tentang kematiannya. Lalu 22 ini responnya Peter. Ya. Responnya Peter, pas kalian tolong baca ayat 22. Tolong chat. Peter setuju nggak Yesus mati atau enggak? Iya atau enggak? Silakan. Baca dulu ya, jangan dijawab ya. Tolong masing-masing karena kita pingin kalian aktif baca Alkitab kalian sendiri.
Itu tujuannya ya. Tolong jawab ke chat Kak Geidi. Peter, apakah inginkan Yesus mati atau enggak? Atau nih Peter percaya enggak nubuatan ini? Oke. Sally, Irene, thank you. Iya, ayat 22 sayang. Daryl, thank you. Rachel, Honey, thank you. Matthews, thank you. Evelyn, thank you. Cici Linda, thank you. Ronald, Goldie, thank you. Ini siapa ini? Evelyn ya? Iya, Oke, thank you Evelyn. Gimana pertanyaannya? Apakah Peter setuju dengan nubuatan yang dibilang oleh Tuhan Yesus di ayat 21? Sally, ada pertanyaan? Oh, tadi C belum tertahan. Oh ya, oke. Ian, thank you. Oke, sebentar lagi. Oke, Aca, thank you. Jadi jawabannya apa ya, Aca? Setuju nggak sama nubuatan Tuhan Yesus? Oh ya. Enggak nih, C. Oke, tidak setuju, betul? Dibilang apa? Jauhkan itu daripadamu, betul nggak? Be it far from thee, Lord, betul nggak? Itu nggak akan terjadi buat kamu. Kira-kira kalau Yesus nggak mati, apakah Peter selamat nggak kira-kira? Oh, tentu saja tidak. Tentu saja Nah, tidak. bayangin loh. Ya, bayangin. Peter nggak setuju, artinya kalau dia nggak setuju, kalau nggak setuju misalnya, kalau nggak setuju artinya Yesus mati atau enggak? Enggak, berarti dia nggak setuju dia diselamatkan. Betul, artinya tidak selamat, betul nggak? Benar, C. Nah, itu dia. Artinya orang yang nggak setuju nubuatan, kira-kira bisa selamat nggak? Enggak, karena dia enggak setuju. Enggak, C. Enggak, betul nggak? Setuju semua? Iya, setuju. Ya. Iya. Ya, setuju karena dia Setuju. tidak setuju diselamatkan. Iya, nggak bisa diselamatkan karena nubuatan itu adalah salah satu bagaimana kita bisa diselamatkan, betul nggak? Betul sekali, Kak. Dengan kita percaya, apalagi gerakan Advent, ya. Itu adalah gerakan nubuatan. Makanya kita belajar 2300 ya, Daniel 9, Daniel 8 ya. Nanti kalau kita mau belajar nubuatan Revelation 17, aduh masih banyak ya. Jadi make sure kalian kalau misalnya belajar ngerti cara-cara belajarnya sehingga nanti kalau kita udah tambah speednya lebih cepat lagi, kalian akan bisa catch up dengan cepat ya. Karena kalian udah terbiasa ngerti cara belajarnya, cara masaknya, itu yang Kak Gedi selalu tekankan kan? Itu dia. Nah, jadi di ayat 23 kan, ayat kita kan? Nah, apakah di ayat 23 dibilang Peter? Atau yang dibilang orangnya ayat 23 siapa? Yesus bilang apa di ayat 23? Apakah dia bilang sebut nama Peter atau sebut nama siapa? Iblis. Setan, C. Setan. Dan setan yang diusir, betul? Ya. Jadi artinya yang menguasai pikiran Peter di ayat 22 siapa? Setan. Setan. Oke, sekarang mari kita kembali ke cerita. Ini kan urutan cerita kan? Matius 16 ayat 15. Yesus tanya kan? Siapa saya, betul? Buat kamu, betul? Siapa yang bisa jawab benar? Peter jawab apa? Benar nggak jawaban Peter? Christ, betul nggak? Karena dia lihat peristiwa baptisan kan? Yes. Nah, artinya kalau misalnya ini ya, ini dalam jangka waktu gini ya. Ini dalam jangka waktu. Ini sekarang present di sini ya, Matius 16, oke? Ya. Lalu di sini baptisan, betul? Tahun berapa baptisan? 27. Ya. 27. Musim apa? Sampai Musim apa? gugur. Mantap, autumn. Mantap. Ya kan? 27 AD musim autumn. Artinya waktu Matius 16 ini Peter percaya yang di belakang atau yang di depan? Percaya di belakang. Di belakang. Lalu masuklah Matius 16:21, betul? Di sini Matius 16:21.
Matius 16:21 ngomongin past, present, atau future? Future. Future sini kan? Dan ini nubuatan kan? Yes. Nubuatan. Artinya apa kesimpulannya di sini? Pelajaran Peter apa? Peter percayanya yang udah lalu, tapi nggak percaya yang akan datang. Oke. Artinya apakah di tahap di sini percaya, betul? Lalu pas ke sini nggak percaya, betul nggak? Iya, betul sekali, Kak. Bagaimana? berarti- Artinya apa ya? Coba, ada yang mau coba nggak artinya apa ini? Jadi orang yang nggak percaya nubuatan pikirannya sendiri bahasa setan. Jadi pakai setan, boleh. Itu apalagi kira-kira? Harus percaya dua-duanya di past sama yang di future. Oke. Ini namanya apa? Kalau tiba-tiba dari hijau ke harusnya warna apa terus? Hijau. Harusnya warna hijau terus kan? Tapi sekarang dari warna hijau ke warna apa? Merah. Artinya apakah mantap kalau saya sudah mantap hari ini tapi nggak mantap seterusnya? Enggak. Jadi apakah mantap saya, oh saya hari ini hijau tapi besoknya saya merah. Mantap nggak? Enggak. Artinya yang perlu diusir siapa? Setan dalam hidup saya. Pilihan-pilihan yang dianjurkan setan perlu saya usir, betul nggak? Harus saya tolak, harus saya sangkal supaya saya bisa percaya nubuatan Kristus. Gimana? Apakah yang membuat saya nggak percaya akan nubuatan adalah rencana-rencana hidup saya? Ya kan? Contohnya, oh Yesus sudah mau datang. Aduh, tapi aku harus masih sekolah, masih lama. Tuhan Yesus datang. Nah, contohnya gitu kan? Tuhan Yesus sudah mau datang. Aduh, kita masih mau nikmati dunia, masih lama Tuhan Yesus datang. Dari dulu bilangnya Tuhan Yesus datang terus. Itu siapa? Enyahlah engkau iblis. Gimana? Ini nubuatan kok kamu bilangnya masih lama. Enyahlah engkau iblis. Apakah orang-orang yang seperti itu sedang mengulang karakternya Peter? Oh, saya orang Advent. Tapi pas dilihat, masih lama. Dari dulu khotbahnya Tuhan Yesus datang terus, tapi nggak datang-datang. Apakah sedang mengulang Matius 16? Gimana? Ya, itu mah nggak percaya nubuatan. Bagaimana? Setuju nggak? Apakah Matius 16 terulang sekarang? Tahu Kristus, tahu hari Sabat, betul nggak? Orang Advent ditanya siapa? Apa hari yang benar? Sabat, hari ke-7, berbakti hari yang benar. Hari Sabat berhenti kerja, betul? Tapi waktu tentang nubuatan nggak percaya. Apakah iblis yang menguasai hati dan pikirannya? Bahaya tuh, Kak. Iya. Jadi nggak ada gunanya pengakuannya. Kita bilang, oh bisa jawab yang benar Christ, semua Advent dan semua nggak ada gunanya kalau kita nggak percaya nubuatan, apalagi nubuatan tentang kedatangan Kristus. Kalau dulu murid-murid nggak percaya kalau kalau Tuhan Yesus akan mati. Di akhir zaman, murid-murid yang mengaku sebagai orang Advent, penanti kedatangan Kristus, nggak percaya kalau Tuhan segera datang. Bagaimana? Sama nggak? Sama. Sama. Dan apakah ayat 23 ini berlaku kepada orang-orang yang mau jalankan agendanya sendiri, tanpa mencocokkan agendanya, kehidupannya, tujuan kehidupannya dengan nubuatan Alkitab. Kalau kehidupan kamu nggak sesuai dan nggak sejalan, nggak sealur dengan apa nubuatan Alkitab, artinya kehidupan kamu menjalankan agendanya iblis. Dan Tuhan Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Kamu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kamu hanya melakukan apa yang disenangi manusia untuk dilakukan. Boleh semuanya?
Apakah perlu setan-setan, agenda-agenda iblis yang nggak sesuai nubuatan, kegiatan-kegiatan hidup kita, rencana-rencana hidup kita yang nggak sesuai dengan nubuatan, sekarang harus dibilang enyahlah engkau iblis. Gimana, Matt? Gimana, Aca? Ngerti itu? Oke, Rachel Hani, silakan. Kak, aku ini Hani. Ini aku Iya. tadi bingung sama yang itu ada warna hijau sama warna merah itu maksudnya apa ya, Kak? Jadi, Aku apakah masih gini. waktu Petrus di Matius 16 ayat 16 jawabnya betul atau salah? Waktu Jawaban kan Tuhan Yesus tanya kan, siapa saya buat kamu murid-murid? Peter yang jawab. Jawaban Peter benar nggak? bener, C. Benar. Tapi apakah waktu disampaikan tentang nubuatan, Peter setuju nggak? Percaya nggak? Tidak, C. Artinya, apakah dulunya mantap? Oh benar, jawab Kristus, betul nggak? Tapi pas ke depannya Iya, nggak Ci. percaya nubuatan, apakah nggak mantap? Iya. Jadi Iya, Kak. apakah Hani puas dengan Hani hanya orang Advent? Bisa sebutkan hari yang benar, bisa nggak melakukan kegiatan hari Sabat, nggak kayak orang-orang lain beribadah hari Minggu. Apakah puas dengan cuman itu tapi nggak percaya nubuatan? Tidak mantap, Kak. Tidak mantap. Apakah sama kayak Peter, dikuasai iblis walaupun tahu saya Advent, saya menanti kedatangan Tuhan, saya tahu hari Sabat, tapi saya nggak percaya nubuatan tentang kedatangan Tuhan karena kehidupan saya nggak sesuai dengan nubuatannya. Gimana? Boleh saya, Hani? Oh ya, Kak. Bisa, Kak. Hanya warna merah, Hani, karena dikuasai iblis hidupnya. Makanya Tuhan langsung usir di ayat 23, betul nggak? Enyahlah Betul, engkau Cik. iblis. Nah, itu yang harus kita bikin. Ini ayat berlaku di hidup kita kalau masih banyak agenda kita yang nggak sesuai dengan nubuatan Tuhan. Ya, C. Gimana? Makasih ya, Bisa C. semua? Hani bisa ya? Dan semua bisa ya? Bisa, Oke. C. Mantap, Hani, Rachel. Sally, silakan Sally. Ya, jadi yang mau diambil di sini, C, Peter cuman di awal mantap, tapi tidak mantap seterusnya ya, C. Betul. Dan, oh ya, C, dan waktu dia nggak mantap seterusnya, itu udah dikuasai iblis, gitu ya, C. Itu dia. Dia Oke, jalankan ini agenda Tuhan atau iblis? iblis, C. Iblis. Dan kalau setan yang menguasai Peter, Babylon atau Yerusalem, Peter di sini. Peternya di sini Babylon. Artinya Babylon percaya nubuatan nggak? Tidak. Jangan heran, nggak tahu nubuatan, betul nggak? Betul. Itu dia, nggak tahu nubuatan, taunya lagu-lagu dunia, betul nggak? Iya, C. Ya kan? Hafal gaya-gaya TikTok semua hafal. Tapi nubuatan 2300 ayatnya di mana nggak tahu. Lagu-lagu K-pop hafal. Betul? Tapi bagaimana membuktikan saya orang Advent? Kenapa saya orang Advent? Nggak tahu. Setan diusir dengan oleh Yesus. Pergilah engkau iblis. Betul nggak? Ini Yerusalem, bukan Babylon. Betul nggak? Kamu nggak bisa di tempat ini. Pergi kamu iblis. Itu dia. Ya, artinya Babylon, ya, di sini ada Babylon. Dia apakah coba ketik apa itu saver? Apa itu kata save? Apa arti saver bahasa Indonesia? Coba cari di Google Translate. Silakan. Apa arti kata saver? Sudah dapat? Semua? Sudah menikmati. Sama
Savor itu beda. Beda lah. Kalau savor apa? Oke, menikmati. Terus apa lagi? Oke. Savor ini adalah saya mau Menyenangkan. menikmati itu sama dengan saya bikin senang, saya punya diri, betul nggak? Menyenangkan hati. Nah, itu betul nggak? Saya lagi enjoy nih. Nah, itu saya kalau lagi enjoy namanya saya lagi menyenangkan, betul nggak? Berarti kepelesiran dunia aja. Bukan. Ini ke arti kata aja. Tergantung kata bendanya apa yang kamu nikmati. Saya enjoy Alkitab. Artinya apakah itu kesenangan dunia? Enggak. Cuman Enggak, kalau di ya. Babylon itu kan kesenangan dunia. Apa? Cuman yang di Babylon kan kesenangan dunia. Oh iya, tapi ini kita lagi fokus arti katanya aja sayang. Oke? Jadi kayak savors ini kayak mau menyenangkan, mau bikin senang gitulah ya. Oke, kalau rest ya. Oke, bisa gitu? Bisa? Ya. Oke, dia bilang, kamu ini batu sandungan karena kamu tidak mau menyenangkan, ya, tidak mau menyenangkan hal-hal yang datangnya dari siapa? Jadi Babylon mau savors atau enggak savors? Enggak mau. Jadi dia tidak mau menyenangkan hal-hal dari siapa? Apa? Oke, hal-hal dari Bapa apa satu kata? Firman Konteks alur cerita. Nubuatan. Word of God. Nubuatan. Betul nggak? Apakah hal-hal dari Bapa ini nubuatan? Apakah Bapa kirim anaknya untuk mati, selamatkan kita? Apakah Babylon nggak menyenangkan hal-hal yang Bapa kirim? Ya. Makanya Babylon salibkan Tuhan Yesus. Gimana? Berarti Babylon tidak mau menerima nubuatan. Betul, tentang kematian Tuhan Yesus. Ataupun di akhir zaman nggak mau menerima tentang kedatangan Tuhan Yesus. Gimana? Makanya bilang apa? Nggak bisa kita berhenti berdosa. Kira-kira kalau karakter Kristus nggak diungkapkan dalam gerejanya, Kristus apakah datang? Enggak. Enggak. Jadi lucu. Saya Advent. Arti Advent itu menanti second coming. Betul nggak? Kedatangannya. Betul? Dan kedatangannya yang kedua udah pasti kan? Karena udah datang pertama. Betul nggak? Lalu saya orang Advent menanti kedatangan Tuhan Yesus. Terus saya bilang, kita nggak bisa berhenti berdosa. Apakah nama saya Advent bertentangan dengan apa yang saya bikin? Karena yang saya bikin tidak mempercepat kedatangan Tuhan. Gimana? Setuju nggak? Cuma menyangkal Kristus deh. Artinya, apakah saya sama dengan menolak nubuatan kalau Tuhan Yesus mau datang? Dengan sikap saya bilang, saya nggak bisa berhenti berdosa. Karakter-karakter saya yang busuk, suka negatif thinking, dan semua khawatir, semua cemburu, nggak suka orang, semua itu nggak bisa berubah. Artinya apakah harus dibilang kepada diri saya, enyahlah engkau iblis, betul nggak Aca? Iya, Mice. Itu dia. Harus bilang, enyahlah engkau iblis, ini bukan kehendak Bapa, ini bukan hal-hal dari Bapa. Bisa nggak ini? Dan kalau kita memang Babylon, kita tidak menyenangi, tidak suka hal-hal yang dari Bapa. Ini atau menyenangkan atau menyenangi ya. Jadi nggak menyenangi hal-hal yang dari Bapa, yaitu konteks ini nubuatan tentang kematian Yesus. Atau di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi yang disukain apa? Jadi ini tidak menyenangi hal-hal dari Bapa. Di sini konteksnya nubuatan. Ya. Artinya yang disenangi apa? Dunia. Apa? Lawannya
Tuhan siapa? Setan. Setan. Siapa ini? Manusia. Manusia. Jadi Babylon nggak mau menyenangkan atau tidak menyenangi hal-hal dari Bapa. Kalau tidak menyenangi hal-hal dari Bapa, bisa menyenangkan Bapa nggak? Tidak menyenangkan Bapa, betul? Tapi yang disenangi adalah hal-hal dari manusia. Artinya Babylon mau menyenangkan siapa? Manusia. Itu dia. Jangan heran kalau orang-orang di Babylon nggak mau menyinggung orang, nggak mau bilang dosa. Nanti orang tersinggung. Gimana? Gimana? Betul nggak? Nanti orang tersinggung, nanti nggak suka sama saya lagi, nanti saya dikucilkan, nanti saya dibilang terlalu Ellen White. Betul. Betul nggak? Iya. Aduh, bajumu ini panjang-panjang, udah kayak Betul. Ellen White aja. Buset deh. Betul nggak? Kalau gayanya udah pakai celana pendek, rok pendek, udah kayak dunia nggak ditegur. Ya papa mah kayak gitu. Gitu kan? Tapi kalau kita pakai baju yang sopan, ya kan? Supaya tidak mengundang keinginan daging para pria dan lain-lain. Dibilang terlalu Ellen White. Gimana? Apakah dunia udah kebalik? Dan yang ngomong orang Advent lagi. Nah ini dia. Udah lihat nggak ciri-ciri Babylon kayak gimana? Kamu jangan terlalu sopan dong pakai bajunya, nanti menegur ketidaksopanan saya pakai baju. Apakah saya dibilang Ellen White, terlalu Ellen White pakaiannya karena saya tegur mereka punya baju yang nggak sopan? Itu dia. Bagaimana yang lain? Ngerti itu, Daryl? Matthew, Rachel, Hani, Ronald Golding, ngerti itu? Ian? Ngerti, Kak. Nah, itu dia ya. Jadi artinya Babylon tuh menyenangkan siapa? Manusia. Di sini Babylon Sorry. menyenangkan manusia. Oke, mari kita lihat sekarang Yerusalem. Sekarang Yerusalem. Ini yang ngomong siapa? Yohanes 8. Yang ngomong siapa? Yohanes 8. Gimana? Bukan. Yesus. Yesus. Jesus, betul nggak? Oke. He that sent me is with me. Yesus bilang, dia yang kirim saya selalu sama saya. Siapa yang kirim saya? Bapa. Betul, artinya Bapa selalu sama-sama siapa? Yesus. Oke. Bapa nggak pernah tinggalkan aku sendiri. Jadi Bapa pernah tinggalkan Yesus nggak? Tidak. Jadi artinya, apakah Bapa ada awalnya? Enggak. Ini nggak ada ya, jadi kita pakai gini kan, ini Bapa ya. Bapa itu nggak ada awalnya ya. Lalu Yesus ada awalnya kan? Yesus tuh dieksersomai. Di Bradford nggak sih, Ce? Betul, di Bradford, oke? Bahasa Ibraninya, bahasa Greeknya eksersomai, oke? Oke ya, Bradford ya, dari Bapa. Makanya kayak Yesus tuh anak atau apa? Anak atau tetangga atau anak ya kan? Anak. Walaupun ibaratnya kita harus ingat ya, Alkitab itu digunakan bahasanya, kan orang-orang kan pada ngomong, loh kalau anak mana ibunya? Pikirannya sudah keduniawian kan? Betul nggak? Nah, Bapa dan anak ini digambarkan supaya kita ngerti hubungan mereka gimana. Jadi bukan yang Ngerti nggak? Jadi bukan jangan gambarkan, oh kalau ada bapak dan anak artinya ada mamanya mana? Nah, nggak, jangan kayak gitu, gimana? Boleh?
Bisa, hubungannya Men? erat gitu ya. Iya, hubungan Kayak bapak. sekali. Ini bapak. Ini artinya kalau bapak yang pertama ada siapa? Bapak atau anak? Bapak. Bapak. Boleh? Bisa? Bisa sih. Jadi jangan gambarkan ya, oh ini ada keluarganya. Jangan. Betul nggak? Ini pencipta, betul? Bukan manusia, betul? Nah, jadi pertama awal sama-sama ya. Jadi ini masih jadi apa? Pencipta, betul? Sama-sama terus. Ya kan? Genesis 3 ayat 6. Apa? Kejadian 3 ayat 6, masih ingat nggak? Manusia jatuh dalam dosa. Betul. Lalu kejadian 3:15, betul? Rencana keselamatan di-establish, betul? Betul, Kak. Oke. Lalu 4 BC. Betul? Yesus lahir. Gimana? Ya. Kita hapus dulu ya yang ini ya, biar tahu dia punya alur cerita ya. 4 BC Yesus lahir. Ya kan? Lalu 27 AD, betul? Yesus dibaptis. Namanya jadi apa? Namanya jadi apa? Christ, mantap. Yesus dibaptis, namanya jadi Christ. Lalu setelah dibaptis, ngomonglah. Yohanes 8 peristiwa apa? Masih ingat nggak? Ayo, awalnya. Goen Sinomor ya, Kak? Betul. Wanita dilempari batu kan? Iya, Kak. Wanita pelacur yang Goen Sinomor kan? Yang Tuhan masih bekerja atau udah nggak bekerja? Masih. Bekerja. Ya kan? Masih bekerja karena belum udah ada yang bisa lempar batu belum di situ. Belum. Ada. Lalu artinya terus John 8:29, betul? Ini kan? Di sini John 8:29 kan? Kalau lihat urutannya Yesus ngomong di sini kan? Dibilang Bapa selalu ada di dalam siapa? Dalam anak, betul? Betul? Dan Yesus pernah terpisah nggak dibilang? Tidak. Dia bilang, aku nggak pernah alone, betul nggak? Karena selalu ada siapa? Bapak. Gimana, ngerti itu? Artinya dari masa pertama Yesus di eksersomai, ya, dan kalau di eksersomai sebelumnya walaupun dalam masa kekekalan, bagian Yesus selalu ada di siapa? Bapak. Bapa, betul nggak? Kalau Yesus itu keluar dari Bapa, ya kan? Sebagai anaknya, Ya berarti Yesus bagaimana? ya berarti Yesus ini bagian dari Bapa kan? Dia Betul. kan dari Itu Bapa. dia. Apakah Hawa adalah bagian dari Adam? Iya. Betul nggak? Kalau Bapa sama Yesus kan? Ya. Apakah Adam dan Hawa image-nya siapa? C selijin ya, C. Iya. Adam dan Hawa image-nya siapa? Coba kita baca Kejadian. Genesis 1 ayat 26. Coba baca. Siapa yang mau baca? Aja Mice. Oke, Aca silakan. And God said, let us make man in your image. In our image. After our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of air, and over the cattle, and over Oke, all sampai the situ aja. Jadi
ini mau ciptakan siapa? Manusia. Adam dan Hawa lah ya kan? Nah, Adam dan Hawa adalah apanya dari Bapa dan Yesus? Image. Nah, apakah my image atau our image? Artinya sama nggak Adam dan Hawa dengan Bapa dan Yesus? Sama. Artinya kalau Yesus, ya kan, keluar dari Bapa, apakah Hawa pun diambil, bisa jadi Hawa karena diambil dari siapa? Adam. Apakah sama? Bagaimana? Bisa ngerti? Yang lain gimana? Ya. Bisa, Kak. Nah, itu dia, sama. Ya kan? Artinya, mari kita lihat di sini ya. Ya, ini untuk mengerti eksersoma ya, itu ceritanya. Jadi kalau mau ngerti Bapa dan Yesus, dia punya image pantulan walaupun nature-nya Adam dan Hawa ini adalah ciptaan, sedangkan Bapa dan Yesus ini pencipta, tapi dia punya karakteristik sama, yaitu diambil dari bagaimana? Adalah bagian dari bagaimana? Kalau Hawa bagian Adam, Yesus bagian dari Bapa. Bagaimana? Ngerti itu? Ngerti ya? Oke, jadi apakah dari kekekalan sampai Yohanes 8:29 Yesus dan Bapa pernah terpisah? Enggak. Ya. Betul? Tidak pernah terpisah. Dan dibilang, saya selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan siapa? Bapa. Wih, Bapa. Yesus apanya gereja? Kepala. Artinya Suami. kepala Yesus ya. Ini sebagai kepalanya kita ambillah Yesus sebagai manusia karena Yesus bilangnya di John 8 kan? Sebagai apa? Manusia kan? Boleh gitu? Boleh. Jadi artinya Yesus sebagai manusia dari lahir sampai dia mati, betul? Dia selalu siapa? Please God. Please God. Artinya kalau kepala selalu menyenangkan Bapa, tubuh Yerusalem selalu menyenangkan manusia atau Bapa. Bapa. Artinya kalau saya nggak enakan sama orang, nanti orang ini tersinggung, nanti nggak suka sama saya harus bilang, setan keluar. Saya mau jadi Yerusalem. Atau saya keluar dari tempat-tempat orang-orang yang selalu mau menyenangkan orang. Atau asosiasi Babylon. Bagaimana? Ya. Saya pergi ke asosiasi orang-orang yang please God. Maunya menyenangkan Tuhan. Ya, nggak peduli Ahab nggak suka sama saya, Herodias nggak suka sama saya, Jezebel nggak suka sama saya mau dibunuh, saya mau dikejar-kejar, Firaun nggak suka sama saya. Yang penting Bapa suka sama saya, itulah yang mau dicari di akhir zaman. Gimana? Kalau saya cuma pikir-pikir, aduh saya nggak mau orang nggak suka sama saya nggak punya karakter Kristus. Karena Kristus cuma pikir gimana Bapa senang sama saya, gimana? Saya nggak mau ditinggalin Bapa. Bapa nggak pernah tinggalkan saya karena Yesus selalu menyenangkan manusia atau Bapa? Gimana? Yesus selalu menyenangkan siapa? Apa aja? Oke, Yesus selalu senangkan Bapa, ya kan? Artinya karena Yesus selalu please God, siapa yang di dalam? Apa? God, betul? Inilah yang membuat tempat ini namanya apa? Jerusalem. Artinya tempat yang mau menyenangkan manusia. Ini di sini tempatnya setan. Dan di sini Babylon.
Makanya dibilang umat Tuhan keluar dari situ. Jangan di situ, situ tempatnya setan. Setan aja Tuhan aja bilang, "Pergilah kamu iblis." Gimana? Kalau iblisnya yang nggak mau pergi, kita yang lari lah. Gimana? Ada panggilan Tuhan kok. Gimana? Tuhan bilang keluar umatku dari Babylon, tempat yang menyenangkan manusia. Menyenangkan manusia, kita nggak mau tegur-tegur dosa. Karena takut nanti tersinggung, nggak mau datang lagi ke gereja. Nggak usah ditegur lah, pakai anting, pakai cincin semua, nggak usah. Nggak usah ditegur lah, minum teh kopi, nggak usah. Nggak usah ditegur lah karena masih kerja hari Sabat, nggak usah. Yang penting perpuluhannya masuk terus. Bahaya. Menyenangkan manusia, kediamannya iblis kelas berat. Sudah tahu ciri-ciri Babylon? Ciri-ciri Babylon dihidupkan oleh manusianya karena menjadikan tempat dimanapun manusia itu berada, walaupun dari emas sekalipun, walaupun dibuat dari intan berlian, tapi kalau manusia punya ciri-ciri Babylon, itu tempat itu kediaman iblis. Gimana? Tetapi walaupun hanya orang-orang, 1-2 orang, cuman 8 orang, tinggal di bawah bambu, bukan emas, intan, permata, berlian, cuman dari bambu, atau di dalam gua sekalipun, tapi mau menyenangkan Bapa, walaupun ditinggalkan teman-temannya, nggak disukain teman-temannya, dimusuhin teman-temannya, karena selalu bilang yang benar, please God, di situ Tuhan nggak pernah tinggalkan kamu, walaupun seluruh teman-teman kamu tinggalkan kamu. Bisa ngerti, Rachel? Bisa, Kak. Gimana? Evelyn, Iren ngerti itu? Ya. Pertanyaannya kamu mau jadi yang mana? Itu pilihan kita masing-masing. Kita mau please God atau please man? Kita mau bikin apa? Itu pilihan kita masing-masing. Kita yang menentukan siapa kita. Yerusalem atau Babylon. Dan ciri-ciri orang yang Yerusalem nggak ada ciri-ciri Babylon. Kalau kita masih setengah-setengah, kadang-kadang Yerusalem, Babylon, kita belajar apakah kalau masih ada 99,9%, nggak 100% punya Kristus, punya siapa? Setan atau punya Tuhan? Setan, dan itu Setan. Laodikia. Laodikia nggak bisa. Kalau kita masih ada kesempatan hidup, kalau kita masih ada teguran, Tuhan cinta kita, Tuhan bilang, go and sin no more. Itu aja pengharapan kita, betul nggak? Ketika kita diungkapkan, kita punya kelalaian, hal-hal yang membuat kita nggak menyenangkan Tuhan, Tuhan bilang, go and sin no more, anakku. Jangan pingin nggak ditinggalkan manusia, tapi Bapa tinggalkan kamu. Gimana? Kamu pikir, aduh nanti dia tinggalkan aku, padahal Bapa tinggalkan kamu. Apakah sedih sekali? Kalau kita punya konsep cuman nggak mau ditinggalkan manusia, tapi Bapa tinggalkan kita. Apakah Tuhan Yesus sudah bilang di kayu salib, Bapa, Bapa, kenapa engkau tinggalkan kita, saya? Apakah Yesus sudah bilang itu di kayu salib? Apakah Bapa meninggalkan Yesus karena perbuatan kita semua? Oh iya. Betul nggak? Dari kehidupan ke masa kekekalan sama-sama terus. Gara-gara dosa kita yang mau senangkan manusia, Yesus ditinggalkan Bapa. Padahal kehidupannya selalu menyenangkan Bapa. Supaya kita ada kesempatan, supaya bisa please God, Yesus ditinggalkan Bapa. Apakah kita masih mau pilih untuk senangkan manusia, padahal dosa menyenangkan manusianya sudah diambil Yesus, sehingga Yesus ditinggalkan Bapa? Gimana? Jadi yang dosa menyenangkan manusia udah diambil Yesus. Iya, sudah diambil kan? Yesus mati kan? Betul. Apakah kita masih mau layani
perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, kalau tahu perbuatan-perbuatan di masa lalu kita yang menyenangkan manusia, sungkan sama orang, nggak mau bilang yang benar, itu menyalibkan Yesus. Dan kita tahu perbuatan-perbuatan itu memisahkan kita dari Bapa. Buktinya Yesus disalib terpisah dari Bapa nggak? Bukan karena Yesus yang seperti itu, teman-teman. Karena kita selalu nggak mau bilang yang benar, nggak mau bikin yang benar karena takut dikucilkan dan lain-lain. Padahal gara-gara perbuatan kita itu, Yesus terpisah dari Bapa. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu bergantung sama Yesus yang menyenangkan dunia. Betul. Itulah kenapa kita ada kesempatan untuk memperbaiki. Hidup kita sekarang ada karena Yesus sudah terpisah dari Bapa mengambil dosa dunia. Betul nggak? Mengambil dosa dunia itu dalam dirinya sebagai manusia, lalu dia bangkit karena bukan dosanya dia. Karena bukan Dia dosanya bangkit. dia. Gitu. Betul. Jadi dia bangkit. Betul. Apakah cuman karakter Tuhan Yesus pembuat hukum, pencipta saja yang bisa 1:1 dengan permintaan hukum? Kamu kalau misalnya melanggar, kamu harus mati. Apakah yang buat hukumlah yang bisa mati untuk memenuhi apa ketentuan hukum yang dibuat? Bagaimana? Itu dia. Tetapi karena Yesus nggak pernah berdosa, apakah Yesus bangkit lagi? Gimana? Itu dia. Tapi apakah suatu penghinaan, suatu sangatlah ketidak masuk akalan bagi pikiran manusia yang selfish untuk pencipta semesta alam mati loh untuk ciptaannya karena cinta. Yang manusia yang masih selfish dan nggak mau cinta balik Tuhan nggak bisa ngerti karena kesibukan dunia semua nggak pernah sempat belajar kasih Bapa sehingga pilih terus untuk menyenangkan manusia bukan Tuhan. Gimana Iren? Itu? Apakah jadi belajar ini untuk lihat betapa dalam dan betapa lebar pengorbanan Bapa, Anak untuk kita, supaya kita kembali nggak mau menyenangkan manusia, tapi mau hanya menyenangkan Bapa dalam hidup kita. Kesempatan ini Tuhan kasih karena Tuhan Yesus sudah mati. Apakah kalau nggak ada domba yang disembelih, kita masih ada nggak probation? Masih ingat nggak itu pelajaran awal-awal kita? Iya. Masih ingat nggak itu semuanya? Apakah bisa ada probation nggak? Kalau misalnya nggak ada kejadian 3:15 domba disembelih. Kalau nggak ada jubah domba, kulit domba, ada nggak probation? Nggak ada. Oh, jadi jubah domba itu melambangkan probation kita. Melambangkan ada domba yang disembelih. Wahyu 13 kan? Masih ingat itu ayat 8? The lamb slain from the foundation of the earth. Masih ingat itu dulu? Ingat sih. Itu dia. Pertanyaannya, kita mau hargain nggak kesempatan probation ini? Sadar kalau kita bukan main Babilonnya, bukan main mau senangkan manusianya terus, nggak mau singgung manusia, tapi singgung pencipta semesta alam terus. Menyinggung yang memberikan kita nafas, tapi yang nggak pernah kasih kita makan, cuman ngomong-ngomongin kita di belakang doang, nggak mau kita tersinggung. Istilahnya nggak mau kita salah paham sama sesama ciptaan yang nggak ada urusan, yang nggak pernah mati buat kita, nggak pernah mati buat kita, nggak pernah kasih oksigen sama kita nggak mau ketersinggungan sama sesama manusia. Tapi kita mau ketersinggungan sama pencipta semesta alam loh, yang bisa menentukan kehidupan atau kematian kita. Bagaimana? Bodoh nggak itu? Bodoh. Please wake up. Kita harus wake up. Kita harus bangun. Nggak bisa kita hidup dengan kebiasaan manusia yang berdosa. Kita harus punya karakter surga. Karena kita ini sudah ditebus. Boleh semuanya? Aca Sami bisa ngerti itu? Bisa, Mici. Itu dia. Jadi, Ya, silakan Iren. jadi domba disembelih itu pas
Jadi jubahnya mereka itu melambangkan Yesus yang akan disalib. Kulit dombanya kan artinya kalau ada kulit binatang dipakai artinya ada apa yang mati? Domba. Bisa nggak binatang diambil kulitnya tapi dia nggak mati? Nggak bisa. Nggak bisa dong, artinya domba itu mati kan? Dan itu lambang domba yang disembelih itu lambang apa? Yesus disalib. Yesus yang akan mati kan? 4.000 tahun kemudian. Itu dia. Bisa semua? Jadi pertanyaannya sekarang yang paling penting, tanya dalam kehidupan kita, saya please man or please God? Apakah kita mau ulang nggak di Yohanes 8:29? Firman Bapa selalu ada dalam saya nggak pernah rasa sendiri, walaupun seluruh teman saya tinggalkan saya. Seluruh keluarga saya tinggalkan saya. Tapi pencipta semesta alam nggak pernah tinggalkan kita. Kita pilih mana? Oh, saya lebih baik ditinggalkan pencipta semesta alam daripada ditinggalkan teman-teman saya. Itu karakter Babylon atau Yerusalem? Babylon. Bagaimana? Bisa ngerti? Bisa. Ya. Oke, kita mau cari satu ayat ya, tapi kalau nggak dapat ya nanti kita cari di ini ya. Oke. Bagaimana yang lain? Apakah ngerti, Sally? Ngerti, C. C? Ya, Sally. Nanti terakhir ini ya, C. Mau screenshot. Oh, tak kira Sally mau nyanyi. Enggak, C. Oh, oke. Thank you, C. Oke. Oke, bentar ya. Kita mau cek. Oke. Ini kita ya. Kita mau baca ini ayat. Kita baca itu di Matius 10 ya. Ingat-ingat ini Matius ya. Ini prinsip hidup. Karena kita ini sebenarnya kita benar-benar mau bicara kenyataan ya. Karena banyak sekali walaupun labelnya ya belajar Alkitab, tapi nggak ngomong kenyataan, lagi ngomong dongeng semuanya. Itu dia. Kalau dengar gospel yang kayak gitu namanya buang waktu, oke? Itu namanya buang waktu. Kalau cuman dengerin gospel yang nggak ngomong kenyataan hidup. Jadi yang kita lagi ngomongin kenyataan hidup semua yang kita benar-benar akan alami, dan banyak orang yang lebih suka denger dongeng daripada denger yang benar. Boleh? Oke, mari kita baca ya ayat ini ya. Tolong kalian buka bahasa Indonesianya kalau kalian mau, karena ini kita belum download Indonesianya di sini ya. Cuman ada King James sama King James Plus. Siapa yang mau mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia juga di hadapan Bapa di surga. Jadi kalau saya nggak mau mengakui Kristus dan kebenarannya di hadapan manusia, apakah Kristus akan mengakui kita di hadapan Bapanya? Tidak. Enggak, jangan harap ya. Itu dia. Siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan sangkal dia juga di hadapan Bapakku di surga. Boleh gitu? Ya. Oke. Jangan pernah pikir kalau saya akan kirim damai di bumi. Tetapi saya nggak pernah kirim damai, saya kirim pedang. Jadi apakah kita akan harapkan new normal dengan semuanya peace? Enggak, akan ada pedang pemisahan. Boleh? Antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan harus dipisahkan dengan pedang. Oke? Boleh, Ya. C. Oke, lanjut lagi. Lalu dibilang ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan
ya, orang dari ayahnya, atau anak perempuannya dari ibunya, atau menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi apakah kebenaran yang benar akan memisahkan kita dari keluarga kita? Kalau keluarga itu nggak mau terima kebenaran. Ayat 36. Dan semua manusia punya musuh adalah jangan cari di luar rumah. Apakah Kain orang tetangganya Habel atau orang dalam rumahnya Habel? Iya, itu dia. Lalu ini ayat yang Kak Gidi suka ya, ayat 37. Barang siapa yang mengasihi ayah, ibunya lebih daripada mengasihi Tuhan, tidak layak buat Tuhan. Kalau dia lebih mengasihi anak laki-lakinya, anak perempuannya lebih dari saya, dia tidak layak bagiku. Apakah yang harus menjadi cinta nomor satu saya adalah Tuhan, walaupun saya harus terpisah dari anak, ibu, suami, istri, kakak, adik, walaupun terpisah, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak pernah terpisah dari Tuhan. Apakah itu prinsip yang dipegang oleh calon pewaris kerajaan surga? Ya, berarti kalau Matius 37 itu berarti orangnya sama aja memberhalakan anaknya. Gimana sayang? Sorry. Tadi suaranya agak mendengung. Jadi kalau orang-orang yang kayak di Matius 10:37 itu berarti sama aja orang itu sedang memberhalakan anaknya. Betul itu. Karena apa? Lebih cinta anaknya dari Tuhan kan? Itu dia. Atau enggak, saya enggak mau mati buat Kristus karena takut mati, itu namanya idol juga kan? Saya lebih cinta nyawa saya daripada Kristus, itu sama aja. Jadi benar-benar kita sebelum masuk surga akan diuji kemurniannya sampai murni nih. Boleh Sally? Nggak ada yang nggak murni bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena nggak akan Tuhan izinkan pemberontakan kedua. Kalau Aca lebih sayang sama papa, mama, oma, opa daripada Tuhan, Aca nggak layak buat Tuhan. Kalau Mice lebih sayang Kokore daripada Tuhan, nggak layak buat Tuhan. Oke? Namanya kita pengikut Kristus, walaupun kita sama-sama harus siap untuk apa? Harus terpisah dengan siapa saja yang nggak cinta Tuhan, walaupun itu saudara kita sekalipun, istri kita sekalipun, suami kita sekalipun, ibu kita sekalipun, ayah kita sekalipun, dan lain-lain bisa dikasih juga di situ. Oma kita sekalipun. Boleh Sami ngerti? Oke. Sally, silakan Sally. Ci, banyak yang suka bilang kayak gini, Ci. Gimana Sally? Kan waktu itu Sally kan bilang kan kalau vaksin itu nanti akan dipaksa gini. Terus ada banyak yang bilang kayak gini. Tapi kalau misalnya orang yang udah diancam adalah orang tua, ya saya kasih tangan saya gitu kan. Terus habis itu dibilang gini, C, yang di Matius 10:37, dibilang semua yang sayang orang tuanya lebih dari Tuhan, dia dia tidak layak bagi Tuhan. Apakah kakak waktu itu kan ada kakak-kakak kan, terus apakah kakak mau rela divaksin daripada gak disayang sama Tuhan, sih bilang gitu kan. Terus itu bilang gini, iya juga sih, itu bener ya C penjelasannya. Vaksin itu kan betul Sally, betul itu dia. Karena apakah lebih baik, kadang-kadang kan orang kan lebih mencintai bagaimana dia nanti nggak bisa makan, nggak bisa ini. Apakah dia kalau misalnya orang yang lebih mikirin dia nanti makan gimana, minum gimana, pergi gimana, artinya dia lebih cinta nyawanya kan? Karena kalau nggak makan dan minum itu sama dengan apa? Kita belajar dulu. Itu apa? Makan dan minum itu menopang apa?
Makanan jasmani. Jasmani, kehidupan, betul nggak? Artinya orang yang divaksin, walaupun tahu vaksin itu nggak bagus, ya kan? Divaksin karena dia nggak mau apa? Gimana sih? Nggak mau, nggak bisa makan dan minum. Dan kalau nggak makan dan minum karena dia takut apa? Oh, takut mati sih. Mati. Dan katanya nggak bisa buy or sell apa? Kata lain nggak bisa buy or sell apa di Revelation 13? Killed. Killed. Mantap. Masih ingat nggak itu pelajarannya Sally? Iya, Ci. Itu dia Sally. Itu dia. Jadi Sally, yang paling penting adalah apa yang saya bikin. Mau orang pilih untuk jual dia punya sup kacang merah kepada Esau, betul nggak? Iya, Kalau Ci. orang mau jual dia punya kehidupan kekal demi supaya bisa jalan-jalan, demi supaya bisa pergi ke supermarket, masuk mall, dan lain-lain, sorry, saya akan simpan dia punya kacang merah untuk saya, betul nggak? Saya nggak akan jual saya punya kehidupan kekal untuk yang lain-lain, walaupun saya mati sekalipun, nggak bisa jual atau beli. Tuhan yang akan kasih makan kalau Tuhan mau. Kalaupun Tuhan nggak mau, saya mati, Tuhan akan bangkitkan saya. Gimana, Sally? Iya, Ci. Itu dia. Bisa Sally, kita akan hidup di krisis yang nggak pernah dibayangkan oleh pikiran manusia. Be ready. Jangan males-males belajar. Jangan buang-buang waktu. Nggak mau belajar, nunda, nggak mau belajar, nggak mau cari ngerti, nggak mau ulang-ulang. Jangan tunda-tunda. Sekarang waktunya. Kalau mau cari ngerti, mau belajar habis-habisan sekarang. Dulu kita terlalu banyak buang waktu di dunia. Sekarang waktunya redeem the past. Kita redeem tuh kayak membayar masa lalu kita di dunia yang nggak sebanding ya. Ini sisa waktu sekarang dikit ini nggak sebanding dengan masa lalu kita yang kita habiskan foya-foya di dunia. Boleh? Boleh, Ci. Sekarang sungguh-sungguhlah 100% untuk Kristus. Kalau kita setengah-setengah, lebih baik 100% di dunia, betul nggak, Matt? Daripada kita setengah-setengah, dunia nggak dapet, surga nggak dapet. Aduh, betul nggak, men? Betul. Sekarang habis-habisan lah kita sekarang, oke? Oke, itulah pelajaran hari ini. Bisa ngerti semua? Oh iya, betul, Sally. Silakan. Ini. Sudah? Oke, udah, Ci. Silakan ini. Udah, Mice. Oke. Masih doang, Pak. Masa? Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, Ronald Goldie bisa ngerti, Rachel Hani bisa, Evelyn Cece Linda bisa, Ian, Matthew bisa. Oke. Oke, semangat kita hidup di air zaman untuk jadi pemuda-pemuda, pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Please God, not please man, ya. Fear God, not fear man, ya. Jangan takut manusia, takut Tuhan, ya. Kita kadang-kadang takut dilihat salah sama manusia, kan? Waduh, langsung membela diri ini itu. Tapi kita nggak takut bahwa kesalahan kita tuh bisa dilihat Tuhan dengan jelas. Betul nggak itu? Itu dia. Ya, jadi kita harus takut hidup di hadapan Tuhan. Nggak ada gunanya dianggap manusia benar, tapi Tuhan lihat kita nggak benar. Gimana? Ada gunanya nggak? Gitu. Nggak ada gunanya. Ayo, kita kalau ada kesempatan nafas hidup, artinya kita ada kesempatan untuk melakukan reformasi. Dengan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup menopang matahari, kuasa itu sanggup juga menyelamatkan kita. Ya, Sally? Bisa ngerti, Sally? Bisa, Ci. Oke, Sally akan berdoa ya. Nanti besok akan dikasih tahu ya, ada kelas atau enggak. Karena besok rencana kita sama semuanya akan pergi ke nature. Jadi besok
nanti dikasih tahu lagi ya mau ada kelas atau enggak ya. Takutnya pulang malam atau bagaimana, jadi nggak sempat ada kelas, atau besok kita live quiz, nanti Kak Gei update ya. Boleh semua? Atau enggak nanti kelasnya diganti hari apa, nanti kita kasih tahu lagi. Oke, selamat malam semuanya. Kita akan berdoa. Kita minta Sally berdoa. Thank you. Oke, C. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, yang kami boleh gunakan Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam ini terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah untuk kami nikmati, dan biarlah firman Tuhan ini bisa merubah kami untuk tidak cinta lagi dengan dosa, kami jijik dengan dosa, dan biarlah kami Bapa boleh menjadi anak Tuhan yang menurut kepada orang tua. Kami mau Bapa untuk gunakan kuasa Tuhan, kami mau percaya biarlah sepanjang sisa malam hari ini kami boleh lakukan yang baik dan yang benar, dan kami mau serahkan sepanjang malam ini kami tangan Bapa. Terima kasih juga untuk Cece yang Tuhan gunakan untuk berikan pekabaran ini kepada kami, dan biarlah kami boleh setia terus-menerus sampai Tuhan datang. Kami mau Bapa untuk tidak menjadi seperti Peter yang mantap di awal-awal tapi tidak mantap lagi seterusnya. Kami mau Bapa untuk mantap seterusnya, dan kami bisa menikmati kerajaan surga bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa, Tuhan menjawab dan mendengar doa kami. Kehendak menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Ce.